Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Moderate Regression Analysis atau MRA yang beranggotakan saya Ikni Akila Nur Fajriyah, Muhammad Janahwal Jabani, dan Muhammad Naufal. Saya di sini akan menjelaskan mengenai uji selisih mutlak pada MRA. Uji selisih mutlak dilakukan dengan meregresikan selisih mutlak variabel independen terstandarisasi dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terstandarisasi. Jika variabel selisih mutlak antar variabel independen terstandarisasi dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terstandarisasi ini signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi benar-benar dapat memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kami di sini sudah menyediakan untuk metode analisisnya. Untuk metode uji selisih mutlak, kami di sini mengambil judul pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah yang dimoderasi oleh kualitas pelayanan, yang dimana kepuasan nasabah sebagai X1, loyalitas nasabah sebagai Y, dan kualitas pelayanan ini sebagai X2 atau variabel moderasinya, yang menghasilkan model persamaan uji selisih mutlak sebagai berikut, yaitu Y sama dengan alfa plus beta 1 Z skor X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 selisih Z skor X1 selisih Z skor X2 plus error. Di sini kami juga setelah menyediakan untuk penyelesaian uji selisih mutlak ini menggunakan SPSS. Nah, kemudian kita buka untuk SPSS-nya. Nah, setelah ini kita pilih file. Di sini kita klik open, kemudian open data. Nah, di tipe filenya kita rubah dulu ke Excel. Nah, di sini kita pilih yang ini. Ini merupakan data yang telah kami sediakan. Setelah itu, kita klik open. Nah, di tampilan ini, di worksheet-nya, karena data saya ada di sheet 2, kemudian kita pilih yang sheet 2. Setelah itu, kita klik OK. Nah, setelah datanya muncul seperti ini, karena di uji selisih nilai mutlak ini kita tidak mencari perkalian antara X1 dan X2, jadi kita langsung ke analisis. Di analisis ini kita pilih yang deskriptif statistik, kemudian pilih yang deskriptif. Nah, kemudian klik yang ini. Nah, di variabel yang ini kita masukkan variabel X1, kita pindah ke sini, nah kemudian akan muncul ya di tabel yang sebelahnya, kemudian X2. Nah, setelah ini jangan lupa untuk centang yang di bawah ini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk deskriptif statistik untuk hasilnya sudah muncul. Kemudian kita lihat di tabel sini. Nah, di sini sudah muncul ya untuk hasil dari Z-score X1 dan Z-score X2-nya. Nah, yang selanjutnya, untuk mencari selisih antara Z-score X1 dengan Z-score X2, kita ke transform, kemudian compute variable, kita klik yang ini. Nah, di sini, di target variabelnya, Nah, di target variabelnya, kita tik moderasi. Setelah ini, di tabel yang sebelah sini, kita pilih all, kemudian kita pilih ABS yang ini. Nah, kita klik 2 kali ABS-nya. Setelah ini, kita masukkan Z-score X1 di sini, kita input, kemudian kita klik minus, dan kita masukkan lagi Z-score X2-nya. Nah, setelah ini kita klik OK. Nah, ini ya untuk datanya sudah muncul. Nah, di sini hasil dari variabel moderasinya.
Nah, dan yang selanjutnya kita pilih kembali untuk analisis, kemudian regression, dan di regression ini kita pilih yang linear. Nah, di linear ini, di kolom dependent ini, kita pilih variabel yang Y. Kita masukkan ke dependent. Nah, untuk di independennya, kita pilih masukkan yang z-score x1, kemudian z-score x2, dan kemudian moderasi. Nah, setelah di dependennya variabel Y, di independennya z-score x1 dan x2, kemudian moderasi, kita klik OK. Nah, ini untuk hasil akhirnya itu ada di koefisiennya. Ini hasilnya sudah ada, sudah muncul. Nah, hasil yang ini kemudian kita copy ke Word yang telah saya jadikan menjadi PDF. Nah, ini merupakan hasil yang telah tadi kita lakukan. Yang dimana dari persamaan yang tadi, yang awalnya yang tadi yang ini, kemudian ini turun menjadi persamaannya itu di mana Y sama dengan alfanya itu 14,249, hasil yang merupakan hasil dari sini. Kemudian ada plus, kemudian ada beta 2x2, yaitu sebesar minus 0,036. Kenapa minus? Karena hasil dari perhitungan z-score ini, z-score x1 ini minus 0,036, sehingga kita tulis minus. Dan beta 3-nya yaitu 0,025, yaitu ini z-score x2, minus 0,025. Kemudian selisih z-score x1 dan z-score x2-nya itu sebesar yang ini yang di bawah yaitu sebesar minus 0,216. Nah, di sini sesuai dengan ketentuan, apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh atau signifikan, dan apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka tidak berpengaruh atau tidak signifikan. Nah, di sini saya sudah menginterpretasikan untuk hasilnya, yang dimana dari tabel hasil regresi ini menunjukkan bahwa nilai z-score kepuasan nasabah atau X1-nya itu sebesar 0,905. Ini didapat dari hasil yang ini, dari hasil nilai signifikan yang ini. Nilai signifikan dari z-score X1 sebesar 0,905 yang menunjukkan bahwa variabel kepuasan nasabah ini tidak signifikan atau tidak berpengaruh atau yang karena nilai signifikannya itu lebih dari 0,05 terhadap variabel Y. Sedangkan untuk nilai z-score kualitas pelayanan atau X2-nya itu sebesar 0,935. Nah, di sini nilai signifikan z-score X2 sebesar 0,935 yang artinya ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan ini tidak signifikan atau tidak berpengaruh karena nilai signifikannya lebih dari 0,05 terhadap variabel Y. Dan nilai z-score x1 min x2 ini sebesar 0,581, ini yang merupakan variabel moderasinya. Ini menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh atau tidak signifikan terhadap variabel Y, karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak memoderasi hubungan antara variabel kepuasan nasabah terhadap variabel loyalitas nasabah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengujian pada MRA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.